Bayangin ya, cuma satu jalur laut sempit, tapi bisa bikin seluruh dunia panik. Bukan lebay. Bukan teori konspirasi. Ini beneran terjadi sekarang. Nama tempatnya? Selat Hormuz. Tempat yang mungkin jarang kamu dengar, tapi diam-diam jadi urat nadi ekonomi dunia. Setiap hari, puluhan juta barel minyak lewat situ. Kapal tanker gede-gede, bawa energi buat Amerika, Cina, Eropa, bahkan sampai ke Asia termasuk Indonesia. Kalau jalur ini aman dunia tenang. Kalau jalur ini kacau dunia ikut goyang. Sesimpel itu. Nah masalahnya sekarang, jalur ini lagi panas. Dan yang punya posisi paling strategis di situ adalah Iran. Mulai dari sini dunia mulai tegang. Beberapa waktu terakhir, ketegangan di Timur Tengah naik lagi. Bukan cuma perang biasa, tapi yang mulai disorot adalah gimana kalau Selat Hormuz ditutup? Kalau itu sampai kejadian, bukan cuma harga minyak naik, tapi bisa bikin BBM mahal, harga barang naik, ekonomi global goyang. Dan di titik ini, muncul satu narasi yang viral banget. Iran bisa cuan sampai 1.350 triliun dari Selat Hormuz. Angkanya gila. Bikin orang langsung mikir. Wah ini serius nih, atau cuma gimmick? Jawabannya? Ada benarnya, tapi juga banyak dramanya. Kok bisa Iran dibilang cuan segede itu? Gini, Iran itu posisinya kayak penjaga gerbang. Semua kapal minyak yang mau lewat Selat Hormuz harus melewati wilayah yang dekat dengan Iran. Artinya, Iran punya pengaruh besar di situ. Kalau mereka mau bikin aturan, membatasi jalur, atau sekadar menekan, itu bisa berdampak ke seluruh dunia. Nah dari sinilah muncul spekulasi. Kalau Iran mainin jalur ini, mereka bisa untung besar. Tapi, angka 1.350 triliun itu lebih ke estimasi liar bumbu konten. Belum ada data resmi yang benar-benar bilang segitu. Yang lebih menarik, bukan soal uangnya, tapi soal dolar. Ini yang jarang dibahas orang. Selama ini, dunia itu pakai satu sistem yang sama. Hampir semua transaksi minyak pakai dolar. Kenapa? Karena dari dulu, Amerika bikin sistem yang disebut petrodolar. Artinya, negara jual minyak dibayar dolar. Negara beli minyak harus punya dolar. Jadi secara nggak langsung, seluruh dunia terikat ke dolar. Makanya, tokoh kayak Donald Trump sering banget ngejaga dominasi dolar. Karena kalau dolar kuat, Amerika ikut kuat. Tapi sekarang mulai ada perubahan. Di tengah konflik ini, muncul fenomena yang bikin banyak pihak mulai waspada. Beberapa transaksi mulai pakai mata uang lain. Salah satunya, Yuan dari Cina. Kenapa ini penting? Karena kalau makin banyak negara nggak pakai dolar, pindah ke mata uang lain, maka dominasi dolar bisa perlahan melemah. Dan kalau dikaitkan dengan Selat Hormuz, jadinya makin serem. Bayangin ya, jalur minyak dikontrol. Pembayaran nggak pakai dolar. Sistem lama mulai digeser. Ini bukan sekadar konflik biasa. Ini bisa jadi awal perubahan besar. Jadi, apakah dolar mau runtuh? Jawaban jujurnya, belum. Dolar masih sangat kuat. Masih jadi raja di dunia. Tapi, yang bikin orang mulai khawatir adalah arah perubahannya. Pelan, tapi mulai kelihatan. Kayak retakan kecil di bendungan, awal-awal nggak kelihatan bahaya. Tapi kalau dibiarkan, bisa jadi besar. Dua dunia lagi nahan napas. Sekarang kondisi dunia itu ibarat lagi nunggu, siapa yang gerak duluan. Apakah Iran benar-benar bakal main keras? Amerika bakal ikut campur lebih jauh? Atau semuanya cuma jadi tekanan politik aja? Yang jelas, Selat Hormuz sekarang bukan cuma jalur laut. Tapi jadi titik panas yang bisa mempengaruhi ekonomi global.
Dan pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang. Apakah ini cuma konflik biasa, atau awal dari perubahan sistem dunia? Karena di part berikutnya, kita bakal bahas yang lebih dalam lagi. Gimana sebenarnya Iran bisa mengontrol situasi ini? Siapa yang paling dirugikan kalau Selat Hormuz terganggu? Dan, apakah benar dunia mulai meninggalkan dolar? Karena yang terjadi sekarang, mungkin bukan sekadar konflik. Tapi, awal dari pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Sekarang kita masuk ke bagian yang mulai bikin banyak negara diam-diam waspada. Bukan karena perang langsung. Tapi karena satu kemungkinan yang sering dianggap nggak bakal kejadian. Selat Hormuz benar-benar ditutup. Apa jadinya kalau itu terjadi? Bayangin ya. Dalam satu hari saja, sekitar 20% minyak dunia lewat Selat Hormuz. Artinya kalau jalur ini ditutup, 1 dari 5 pasokan minyak dunia hilang. Bukan berkurang, tapi benar-benar ke stop. Efeknya? Cepat banget. Nggak nunggu lama. 1. Harga minyak meledak. Harga minyak bisa langsung naik drastis. Bahkan dalam skenario ekstrim, bisa tembus 2x lipat. Bahkan lebih dalam waktu singkat. Dan ini bukan teori doang, karena setiap ada ketegangan sedikit aja di wilayah itu, harga minyak langsung naik. 2. BBM ikut naik, termasuk di Indonesia. Sekarang kita tarik ke yang paling dekat sama kita. Indonesia. Walaupun kita bukan negara konflik, tapi kita tetap kena dampaknya. Kenapa? Karena kita masih impor minyak. Kalau harga minyak dunia naik, maka harga bensin bisa naik. Ongkos transport naik. Harga barang ikut naik. Ujung-ujungnya, biaya hidup makin berat. Ini efek domino. Yang sering orang nggak sadar, ini bukan cuma soal minyak, tapi efek berantai. Contohnya, ongkir naik, harga makanan naik. Biaya produksi naik, harga barang naik. Tiket pesawat naik, pariwisata kena. Semua saling terhubung. Makanya, kalau Selat Hormuz sampai terganggu serius, itu bukan cuma masalah Timur Tengah, tapi masalah global. 2. Lalu, apa peran Iran di sini? Ini yang bikin situasi makin sensitif. Iran itu bukan cuma dekat dengan Selat Hormuz, tapi punya kemampuan untuk mengawasi jalur, mengganggu kapal, bahkan dalam kondisi ekstrim, menutup akses. Dan ini bukan sekadar teori. Dalam sejarah, ancaman seperti ini pernah muncul. Dan setiap kali itu terjadi, pasar langsung bereaksi. Dunia sebenarnya takut, bukan karena Iran pasti akan menutup jalur itu, tapi karena mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Dan dalam dunia geopolitik, kemampuan itu saja sudah cukup untuk bikin semua orang waspada. Gimana reaksi Amerika? Sebagai negara dengan pengaruh besar, United States jelas nggak tinggal diam. Kenapa? Karena mereka butuh stabilitas minyak. Mereka ingin menjaga sistem dolar. Dan mereka punya kepentingan besar di kawasan itu. Makanya, setiap kali situasi memanas, Amerika biasanya kirim kapal perang, tingkatkan pengawasan, dan siap backup jalur perdagangan. Intinya, Selat Hormuz bukan cuma penting, tapi sangat strategis. Lalu gimana dengan Cina? Nah, ini juga menarik. Cina adalah salah satu pembeli minyak terbesar di dunia. Dan mereka sangat bergantung pada jalur ini. Kalau Selat Hormuz terganggu, Cina juga kena dampak besar. Tapi, Cina punya pendekatan berbeda. Alih-alih konflik langsung, mereka lebih fokus ke alternatif sistem pembayaran, kerja sama energi, dan diversifikasi jalur perdagangan. Makanya, muncul ide-ide seperti bayar minyak pakai yuan, kerjasama dengan negara Timur Tengah. Ini pelan-pelan bisa mengubah peta kekuatan ekonomi dunia. Jadi ini bukan sekadar konflik biasa. Kalau dilihat sekilas, ini cuma soal Iran versus Barat. Tapi kalau dilihat lebih dalam, ini soal siapa yang mengontrol energi,
siapa yang mengontrol jalur, dan siapa yang mengontrol uang. Dan di titik ini, Selat Hormuz berubah dari sekadar jalur laut menjadi tombol sensitif ekonomi global. Skenario paling menakutkan. Sekarang bayangin ini, Selat Hormuz terganggu. Harga minyak melonjak. Negara panik. Dolar mulai ditekan. Semua terjadi bersamaan. Apakah dunia langsung runtuh? Nggak juga. Tapi, bisa bikin krisis global baru. Mirip kayak domino. Satu jatuh, yang lain ikut. Tapi, kenapa belum terjadi? Karena semua pihak sadar. Dampaknya terlalu besar. Iran tahu. Amerika tahu. Cina juga tahu. Makanya, sampai sekarang, situasinya masih ditahan. Kayak dua orang yang sama-sama pegang tombol, tapi belum ada yang berani pencet duluan. Jadi sekarang kita mulai paham, kenapa Selat Hormuz jadi sorotan dunia. Bukan karena jalurnya saja, tapi karena dampaknya bisa kemana-mana. Dan pertanyaan besarnya sekarang. Kalau semua negara sama-sama punya kepentingan, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari situasi ini? Karena di part berikutnya, kita bakal bahas sesuatu yang lebih dalam lagi. Siapa yang diam-diam untung dari konflik ini? Apakah Iran benar-benar cuan besar? Dan siapa sebenarnya yang paling dirugikan? Karena kadang, dalam situasi seperti ini, yang terlihat rugi, belum tentu benar-benar kalah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur. Kalau dunia lagi tegang, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Karena biasanya, dalam setiap konflik besar, selalu ada pihak yang diam-diam, nggak terlalu rugi. 1. Apakah Iran benar-benar cuan gede? Ini yang paling viral. Narasi yang beredar. Iran bisa dapat 350 triliun dari Selat Hormuz. Kedengarannya, wah banget. Tapi kalau kita pikir pakai logika, Iran itu kena sanksi ekonomi. Ekspor minyaknya dibatasi. Akses ke pasar global juga nggak bebas. Jadi pertanyaannya, kalau jalur ditutup atau konflik makin panas, apa benar Iran langsung untung besar? Jawabannya, nggak sesederhana itu. Faktanya, Iran memang bisa diuntungkan dalam beberapa kondisi. Harga minyak naik, nilai jual minyak mereka ikut naik. Posisi geopolitik jadi lebih kuat. Bisa jadi negosiator penting. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa rugi. Karena ekspor makin sulit. Risiko serangan meningkat. Tekanan internasional makin besar. Jadi kesimpulannya, Iran bisa dapat leverage, posisi kuat, tapi bukan berarti langsung cuan ribuan triliun. 2. Negara penghasil minyak lain justru bisa ikut untung. Ini yang sering luput dari perhatian. Kalau harga minyak naik, bukan cuma Iran yang senang. Negara lain seperti Saudi Arabia, Rusia, juga bisa ikut menikmati kenaikan harga. Kenapa? Karena mereka jual minyak dengan harga lebih tinggi. Jadi walaupun mereka nggak terlibat langsung, mereka tetap bisa ikut kecipratan keuntungan. 3. Bagaimana dengan United States? Ini menarik. Banyak orang mikir, Amerika pasti rugi. Padahal, nggak sepenuhnya. Amerika sekarang juga produsen minyak besar. Jadi kalau harga naik, mereka juga bisa jual lebih mahal. Tapi, di sisi lain, inflasi bisa naik. Biaya hidup dalam negeri ikut terdampak. Tekanan global meningkat. Jadi Amerika ini posisinya antara untung dan rugi. 4. Strategi Cina, main pelan tapi dalam. Nah ini yang paling menarik. Cina nggak banyak bicara, tapi gerakannya pelan-pelan terasa. Mereka bangun kerja sama energi. Cari jalur alternatif. Dorong penggunaan yuan. Kenapa? Karena Cina tahu. Kalau sistem dolar melemah sedikit saja, itu peluang besar buat mereka. Jadi daripada ikut panas-panasan, mereka lebih pilih main panjang. Jadi,
Siapa yang paling dirugikan? Jawabannya, negara yang bergantung pada impor minyak. Contohnya termasuk Indonesia. Kalau harga minyak naik, subsidi bisa membengkak. Harga BBM naik. Daya beli masyarakat turun. Dan ini efeknya langsung terasa. Gak perlu nunggu lama. Fakta yang jarang disadari. Dalam situasi kayak gini, yang paling kuat bukan yang paling ribut. Tapi yang punya kontrol energi. Punya cadangan. Punya sistem alternatif. Makanya, konflik ini sebenarnya bukan cuma soal perang. Tapi soal siapa yang siap menghadapi perubahan. Wajah berpikir jadi. Narasi, Iran cuan 1.350 triliun, itu gimana? Sekarang kita bisa lihat dengan lebih jernih. Itu bukan sepenuhnya salah. Tapi juga bukan sepenuhnya benar. Lebih tepatnya, dibesar-besarkan. Supaya menarik perhatian. Bikin orang penasaran. Dan tentu saja, biar viral. Yang lebih penting dari angka itu, bukan jumlah uangnya. Tapi perubahan yang sedang terjadi. Pelan-pelan, dunia mulai mempertanyakan dolar. Mencari alternatif. Dan mengurangi ketergantungan. Dan semua ini, dipicu dari satu titik kecil. Selat Hormuz. Jadi sekarang kita mulai ngerti, ini bukan soal siapa paling kaya dari konflik ini. Tapi soal, siapa yang siap menghadapi dunia baru. Karena di part terakhir nanti, kita bakal bahas sesuatu yang paling penting. Apakah dunia benar-benar menuju perubahan besar? Apakah dolar akan tetap jadi raja? Dan bagaimana masa depan ekonomi global? Karena mungkin saja, yang kita lihat sekarang, baru permulaan. Sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. Apakah semua ini cuma konflik biasa? Atau tanda dunia lagi berubah? Dunia sedang masuk fase baru. Kalau kita lihat ke belakang, dunia itu selalu berubah. Dulu, emas jadi patokan. Lalu pindah ke dolar. Sekarang, mulai muncul alternatif. Dan yang terjadi sekarang, bisa jadi adalah awal dari pergeseran itu. Bukan langsung runtuh. Bukan langsung chaos. Tapi pelan, dan pasti. Apakah dolar akan jatuh? Jawaban jujurnya, nggak dalam waktu dekat. Kenapa? Karena sampai sekarang, dolar masih paling dipercaya. Dipakai hampir di seluruh dunia. Jadi, safe haven saat krisis. Negara seperti United States masih punya kekuatan besar di ekonomi, militer, dan pengaruh global. Jadi kalau ada yang bilang, dolar bakal langsung runtuh, itu terlalu lebay. Tapi, apakah bisa melemah? Bisa. Dan itu sudah mulai terlihat. Pelan-pelan, beberapa negara mulai mengurangi ketergantungan. Pakai mata uang sendiri. Bikin sistem alternatif. Contohnya, Cina, yang mulai dorong penggunaan yuan. Dan kalau tren ini terus jalan, maka yang terjadi bukan runtuh, tapi pergeseran kekuatan. Dua Selat Hormuz jadi pemicu. Yang menarik, semua pembahasan ini kembali lagi ke satu titik. Selat Hormuz. Kenapa? Karena disitulah energi dunia lewat. Konflik terjadi. Dan tekanan mulai terasa. Dan disitulah Iran punya posisi penting. Bukan berarti mereka menguasai dunia, tapi mereka ada di titik yang sangat strategis. Dunia sekarang bukan lagi hitam putih. Dulu mungkin simpel. Barat versus Timur. Amerika versus lainnya. Tapi sekarang, lebih kompleks. Ada negara yang kerja sama diam-diam. Transaksi yang nggak pakai dolar. Strategi jangka panjang. Dan ini bikin dunia masuk ke fase multi kekuatan. Skenario masa depan, realistis, bukan lebay. Sekarang kita coba lihat kemungkinan ke depan.
Skenario 1, semua stabil lagi. Konflik mereda. Selat Hormuz aman. Harga minyak turun. Dunia balik normal. Skenario 2, tegang tapi terkontrol. Konflik masih ada. Tapi nggak sampai meledak. Perubahan sistem berjalan pelan. Ini yang paling mungkin terjadi. Skenario 3, krisis besar. Jalur terganggu serius. Harga minyak melonjak. Ekonomi global kena dampak. Ini yang paling ditakuti. Lalu, bagaimana dengan kita? Ini yang paling penting. Karena sejauh apapun konflik terjadi, dampaknya bisa sampai ke kita. Indonesia mungkin jauh dari konflik. Tapi, kita tetap bagian dari sistem global. Artinya, harga BBM bisa terpengaruh. Harga kebutuhan naik. Ekonomi ikut bergerak. Makanya penting buat kita, sadar kondisi dunia. Bukan buat panik. Tapi buat lebih siap. Jadi, kesimpulan besarnya. Sekarang kita rangkum dengan jujur dan simpel. Selat Hormuz memang penting. Konflik memang nyata. Dampaknya memang global. Tapi, narasi, Iran cuan ribuan triliun, dibesar-besarkan. Dolar langsung runtuh, belum terjadi. Yang benar adalah, dunia sedang berubah, pelan-pelan. Dan sekarang pertanyaannya buat kamu. Menurut kamu, apakah ini cuma konflik biasa? Atau benar-benar awal dari perubahan besar dunia? Karena sejarah selalu menunjukkan, perubahan besar sering dimulai dari hal kecil yang awalnya dianggap sepele. Dan mungkin saja, yang sedang terjadi sekarang adalah salah satunya. Kalau kamu suka konten kayak gini, like dulu, subscribe, dan tulis pendapat kamu di komentar. Karena opini kamu bisa jadi sudut pandang yang beda dari yang lain.